wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pengajian kita. Ini merupakan penutup daripada kitab Aqidatun Najin. InsyaAllah kitab Aqidatun Najin tahun ini sudah selesai. Nanti selesai Ramadan, apakah kita akan mengulang lagi ataupun menggantikan dengan kitab yang lain, kita lihat nanti insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir. Telah berkata setengah ulama, bermula syirik itu tanahnya iman, bermula syurga itu tanahnya iman, dan pohon kayunya sekalian aman, dan buahnya adalah ikhlas. Dan aku mohonkan pula kepada Allah, kata penulis kitab Aqidatun Najin, bahawa dilepaskan aku oleh Allah daripada riya dan sum'ah. Dan arti riya itu bahawa beramal ia akan amal qurbah supaya dibesarkan akan dia oleh manusia. Dan arti sum'ah itu maka yaitu bahawa beramal ia padahal seseorang dirinya, kemudian ia mengkhabarkan dengan dia akan manusia supaya dibesarkan oleh mereka itu baginya, atau supaya menghilangkan kebajikan daripada mereka itu baginya. Kemudian pengarang kitab Aqidatun Najin juga memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan bantuan kepada beliau di dalam mengarang kitab ini, agar beliau terlepas daripada penyakit riya dan penyakit sum'ah. Yang dimaksud dengan riya, beramal tujuan memperlihatkan kepada manusia supaya manusia memuliakan dirinya, itu riya. Melakukan suatu kebajikan agar dilihat oleh orang lain dengan tujuan orang tersebut memuliakannya, itu riya. Apabila menunjukkan kebaikan, memperlihatkan kebaikan kepada orang lain supaya orang lain senang ataupun ikut melakukan kebaikan sebagaimana yang beliau lakukan, itu bukan riya, bahkan termasuk bahagian daripada pengajaran, ajakan. Apabila orang lain mau melakukan kebaikan tersebut, maka dirinya itu dapat pahala. Maka yang dimaksud dengan riya ada tujuan, ada perasaan hati, agar orang yang melihat dia berbuat kebaikan, orang itu memuji, menyanjungi, bahkan memberikan suatu kebaikan kepadanya. Itu riya. Sedangkan sum'ah, setelah melakukan suatu kebaikan, mengkhabarkan kepada orang lain, memberitahukan kepada orang lain dengan tujuan kepadanya. Itu sum'ah, cerita-cerita bagus. Dia buat sebuah kebaikan karena hana tawakkalun, cerita bagus. Puasa Asyura, puasa nisfu hana tawakkalun. Jadi pegah ada watakalon gob je aku hana ka puasa orangnya. Ilong long puasa. Ya, nah tujuan pegah ilong lon puasa nya ipu mulia. Itu sum'ah, ataupun supaya orang yang mendengarkan khabar tersebut melakukan kebajikan kepadanya, itu sum'ah.
tiap-tiap daripada riya dan sum'ah itu menggugurkan pahala amal dan sah amalnya. Bersalahan bagi orang yang atas jumhur daripada Malikiyah bahwasanya membatalkan ibadah. Menurut mazhab Syafi'iyah, melakukan ibadah, dalam ibadah dibarengi dengan riya ataupun setelah ibadah terjadi sum'ah, ibadah itu sah. Akan tetapi semua pahala amal ibadah tersebut hilang dengan penyebab terjadi riya dan sum'ah. Berbeda dengan pendapat mazhab Malikiyah. Menurut mazhab Malik, apabila seseorang melakukan suatu kebajikan, suatu ibadah, ibadah tersebut dibarengi dengan riya, maka ibadah itu tidak sah. Ataupun setelah melakukan amal ibadah kemudian terjadi sum'ah, batal ibadah tersebut. Jadi beda mazhab Malik dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Malik, riya membatalkan ibadah. Mazhab Syafi'i, riya membatalkan pahala ibadah. Ibadah sah karena kesempurna syarat dan rukun, maka sah ibadah. Tapi pahala hana persit gotoroyong. Hana tak pernah nabi. Bermula riya itu dua bahagi. Pertama zahir dan kedua khafi. Maka yang zahir berbuat taat ia di hadapan manusia, tiada lainnya, yakni tiada berbuat ia akan dia jika gaib daripada manusia. Dan riya yang khafi itu berbuat ia mutlak di hadapan manusia atau tiada manusia, tetapi suka ia di sisi hadir mereka itu. Telah lalu kata Fadil bin Iyad, berbuat amal karena manusia itu syirik dan meninggal. Riya terbagi dua, ada riya zahir, ada riya yang tersembunyi. Riya zahir melakukan suatu kebaikan yang model kebaikan tersebut hanya di depan orang. Apabila bukan di depan orang, maka dia tidak akan melakukan kebaikan seperti itu. Ini termasuk bagi orang yang memanjangkan membaca ayat ketika menjadi imam karena banyak makmum. Menyat semayang tidra kulhu saja. Nyari yang zahir. Karena naurung kalon, makanya trep kedih sujud. Menyat sidrawak, nyakabeh dua rangan. Nyari yang zahir. Nah yang riya khafi, na urang hana urang memang laginya, akan tetapi menyena urang ipu lebih macam tu. Menyata kedih na urang nyen kamulai berat senang nyon naikkan lentak ipu lebih macam tu. Yang pada hakikatnya ada orang menyaksikan ataupun tidak ada orang menyaksikan, beliau melakukan kebaikan sama. Cuma ketika ada hadir orang menyaksikan, ya nyen bak watanya ipoles macam tu. Biasa menyasidro tetap hal atakasid ke baca wasyamsi wa duhasid. Cuma menyasidro hana tak malun biasa menan hal ataka. Ni surah yang penting bagahala. Tapi karena ramai orang hal antang ke nyari ayo. So yang tepunya cuma orang yang pubut dan Allah Ta'ala. Itanyo itan ni lahai dengku. Nyan baik langsung nekalan imum laganya ria. Hanjurnya. Yang syudan yang kada syadalam. Yang tepu cuma orang pubut dan Allah Ta'ala. Maka ketika kita berbuat kebaikan, kata ulama yang bernama Syekh Fadil bin Iyad, ketika melakukan kebaikan karena manusia itu syirik. Kenapa engkau berbuat kebaikan seperti itu? Karena si pulin, itu syirik. Walaupun ada karena Allah, berarti ada dua karena. Karena yang dimaksud dengan syirik menduakan Tuhan. Berarti berbuat kebajikan, berbuat ibadah, ada dua tujuan.
tujuan kepada Allah dan tujuan kepada menampakkan kebaikan itu untuk manusia, berarti syirik. Apabila tidak mau melakukan kebaikan karena ada manusia, ini riya. Ini kahet tu. Hana tapubut kebaikan ia takut ipu jawab, yang kerja riya. Maka yang ikhlas bagaimana? Ada manusia, tidak ada manusia, dipuji atau tidak dipuji, tetap kebaikan itu kita lakukan. Dipuji tidak merasa terpuji, dihina tidak merasa terhina. Karena selama kita melakukan kebaikan, kita terfokus pikiran ini karena Allah semata. Dipuji tidak merasa terpuji, dihina tidak merasa terhina, nyawa baru ikhlas tu. Maka kena laulang menyenau rengkun 7 boh anak jih kai pegat kauri man 7 draw cukup ikhlas lonjak bantu. Sabah kauri anak long meja pihan nyan tanda hana ikhlas. Nyan tanda hana ikhlas. Berarti gejak ba kauri anak getanyo 7 boh gepreh-preh nyak tajak bantu kauri ga nyan anak sabah. Nya hana ikhlas. Ingin mengharapkan bantuan daripada si manusia yang geken ikhlas karena Allah. Ijak ka ijak, hijak ka kehan. Yang penting dan pubut kebaikan kepadanya. Maka laulang segata yang dimaksud dengan ikhlas, ketika kita berbuat suatu kebaikan, walau dipuji tidak merasa terpuji, andai kata dihina tidak merasa terhina, karena yang kita lakukan kebaikan. Maka tujuan pokok kita liwajhillah, karena Allah. Kahina ka kahina ke deh, kapujau ka kapujau ke deh. Tapi menyasiga dihina han getem le pubut kebaikan tersebut, ini membuktikan tidak ikhlas. Siga dihina, siga dicaci, siga dikritik dan sebagainya, tidak mau lagi melakukan kebaikan tersebut, berarti beliau melakukan kebaikan itu tidak ikhlas. Maka menyenau rengkun nyanduk ikhlas ka ku buat, tetapi hana meyum bakji nyan tanda hana ikhlas. Nyan tanda hana ikhlas berarti ingin mendapatkan pujian daripada manusia. Siga tak kritik, siga tak pegah, siga tak carut, siga dan sebagainya, ka hang temle nya hana ikhlas tu. Maka ikhlas itu merupakan pokok utama. Karena kata Rasulullah, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa mabtagha bihi wajhah. Allah tidak menerima amal seseorang kecuali amalan itu dibarengi dengan keikhlasan. Maka menyahana ikhlas anatung oleh Allah Taala. Nyoke penyebab yang dilihat oleh Allah amal kebaikan kita bukan banyaknya berbuat, tetapi kualitas daripada amalan kita sekalipun sedikit ketika kita berbuat. Kan boleh buat aratip le tunggu truk 10 ribu ya, tetapi cara buat adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. God 10 go na tunggu. Oh watet tak kun ratib 10 go meri kon hi ke cemaru tang bibit ge meratib la ilaha illallah gepatu la ilaha illallah god 10 go daripada 10 ribu go tunggu. Yang penting kualitas, bukan kuantitasnya, kualitasnya yang dilihat oleh Allah. Makanya sekalipun sebesar darah kita melakukan kebaikan, apabila kebaikan itu dinilai oleh Allah, maka kebaikan itu tetap akan mendapatkan balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Menyana nilai, menyahana nilai bak mata Allah, dak le tapubut hana balasan tu kumutuah. Maka baik tiup le persit tiup ikhlas. Hana le ka ketan ni ke deh. Yang penting ikhlas. Kupul le tu mah hanya pakai. Kemudian bermula ikhlas
bahwa diafiahkan oleh Allah akan dikau daripada kuatnya, maka barang siapa adzam ia akan ibadah, maka meninggalkan ia akan dia karena takut akan manusia, maka yaitu ria, melainkan bahwa meninggalkan ia akan dia karena hendak berbuat ia akan dia di dalam khulwah, maka yaitu sunnah. Ya, ketika kita melakukan amal kebaikan dibarengi dengan ikhlas, tentu Allah akan mengafiahkan kita. Maka jangan meninggalkan kebaikan itu karena manusia, kecuali kita meninggalkan amal ibadah ingin melakukan pada tempat yang sunyi, itu sunnah. Buat ibadat buat tempat-tempat sunyinya sunnah tenggu. Bahkan sunat karena lebih kepada khusyuk. Ketika tak buat ibadah buat tempat sunyi lebih kepada khusyuk, makanya salat di dalam pasar hukumnya makruh. Tengah tak sembahyang, tengah dengar batruang, mungkin batruang lambat dihanda. Capli, lambat dihanda. Maka ibadah apalagi salat pada tempat yang sunyi itu hukumnya sunnah. Hana tak sembahyang le tanya kan karena na urang kalan. Rupanya na tempat lain yang lebih sunyi, yang hana masalah. Ya, tapi bet salah mufhum yo. Benar rencana dalam puasanya jalan gele ke dia puasa dia rumah hendak. Nya bahasa salah dengar yo. Nya hana purna welon. Nya ibadah pada tempat sunyi kan yo ya tu mapa ke dalam gele kon hana lagu yo ya. Ka. Dan aku pohonkan kepada Allah bahwa melepaskan ia akan daku daripada jatuh di dalam tipu daya syaitan yang kena rajim, yakni yang kena tolak daripada rahmat Allah Ta'ala. Dan syaitan itu anak iblis, seperti barang yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Iblis itu abu syaitan, yakni iblis itu bapa syaitan, seperti bahawa Adam itu adalah bapa bagi segala manusia. Bermula berseteru antara jin dan manusia itu perang daripada berseteru antara dua bapa, yaitu berseteru iblis dan Adam, seperti firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa, sesungguhnya syaitan bagi kamu itu musuh, maka jadikan olehmu akannya itu benar-benar sebagai musuh. Lalu pengarang kitab Aqidatun Najin juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala melepaskan beliau daripada tipu daya syaitan. Artinya tujuan semata-mata mengarang kitab ini karena Allah. Jangan sampai ada tipu daya syaitan tujuan yang lainnya. Syaitan musuh indatu getanyo. Karena syaitan dengan getanyo jut ke musuh diawali manduwadraw urung si syaitan iblis, urung si getanyo Adam. Artinya manusia pertama Adam, syaitan pertama adalah iblis. Permusuhan iblis dengan Adam maka terbawa sampai sekarang wujud dalam kejadian permusuhan syaitan dengan kita keturunan Adam. Maka memusuhi syaitan kegetanyo nyan musuh bebuyutan nunggu. Makanya kepingat bak getanyo oleh Allah Ta'ala, inna syaitana adu buta yakin syaitan nyan musuh nyan baik dah mengon fatakhidhuhu aduwa, maka senantiasa engkau jadikan dia itu sebagai musuh. Maka orang yang mengon-ngon syaitan nyan sama dengan orang nyan hana getut sawa-sawa musuh ge. Maka musuh dia jadikan teman. Ketika demikian terjadi pasti akan wujud kejadian teman akan menjadi musuh. Menyengan syaitan temengan tengku nyan ngan manusia lejut ke musuh. Maka bertegah-tegah siapa mereka yang berteman dengan syaitan? Itulah orang yang petimang tihe. Nah, beana mutau nyan urang yang petimang kahina, yang petimang kahin, yang petimang tihe, nyan urang mengangan syaitan. Maka urang yang petimang tihe god rapat dengan syaitan, tetapi banyak musuh dengan manusia. Nya berdengar-dengar nyan tihe
nyantihe nyan neputron li Allah Ta'ala kena udunya melalui dua orang malaikat, iaitu Harut dan Marut. Diceritakan dalam surah Al-Baqarah. Ajarkan Harut dan Marut ilmu sihir bertujuan supaya Harut dan Marut mengajarkan manusia. Tetapi sebelum Harut dan Marut mengajarkan manusia, terlebih dahulu kedua beliau menasihati manusia. Wahai manusia, apabila engkau belajar sihir daripada kami, maka sungguh engkau kafir. Tapi seandainya engkau menolak, tidak mau belajar sihir daripada kami, sungguh engkau adalah mukmin, karena kami ini nahnu fitnah, kami ini adalah ujian Allah kepada kalian. Jadi guna uji manusia, pui pilih kafir, pui pilih mukmin. Maka ujian itulah dengan cara geputren Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir. Ramai manusia yang pilih meronotihi tunggu. Makanya lame manusia menjadi kufur. Di antara pengajaran dan pembelajaran yang ada dalam sihir dah, dia taput cere lakau binawan tunggu. Nyan perumoh gop dia taput cere balakau. Tiban cara tapu bengeh. Perumohnya belitung lakau atau lakau belitung perumoh. Nah, manfaat ilmu sihir tidak ada manfaat. Yang ada hanya cuma kemudaratan. Mudarat di dunia, mudarat pula di akhirat. Hana manfaat ilmu sihir tunggu. Oh takun jut lon puru gawa gop mekat. Man menyakaru gawa gop mekat yang untung dron putra. Oh jut lon pupake keluarga gop menyakai mencere keluarga gop yang untung tanyo putra. Tak kira hana rugo go imekat dat tajak tiga go biru kok tiba baknyo karugo. Maka yang untung putra hana. Maka sihir itu tidak ada keuntungannya. Yang ada cuma kemudaratan mulai di dunia sampai kepada di akhirat. Maka orang yang mengen dengan syaitan, nyo musuh kita nyo syit manusia. Karena syaitan musuh kita, yang berteman dengan syaitan berarti juga musuh kita. Nyo berdegah-degah tunggu. Nyan kahinah. Urang ja ba urang mutihe dau tharaya. Urang ja ba urang mutihe dau tharaya. Man ilon tungku hanalun ja pesit agen teku tantu cit. Ya pelemah patna urang mutihe agen tihe. Nyan dau tharaya yang tungku berdegah-degah ya. Ya, etnawile mungkin pertanyaan silakan. Baik, mungkin ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Tiban. Terjadi perbedaan pendapat antara hal ibadah dan akidah. Kemudian berlaku di hukum kembali. Yang kedua, kemudian dalam perjalanan perlu batas musafir. Kebetulan kalau Jumat, guna pada yang diantara menjauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbeda agama, memang tidak diwajibkan untuk berdebat. Memang sikap beda. Iji sikap kafir, itanya mukmin. Dak terdebat hai menteng, itanya terpegah siro Tuhan, iji tertaiman hai ro Tuhan pun tempeki teman. Nyen tinggal tersuruh tagai buka kaku lagi nyen ikah ketema Tuhan kah, long ketema Tuhan long kah agama kah, long agama long ikah ka jauh long nan tagai. Tak kelakum dinukum biar nami tepu pintu. Menyata lung pegah hang kapate takah pegah si pungkon halung pate. Man jalan keluar ikah ka jauh ilung ka jauh ilung ketema Tuhan roy ka Tuhan roy nya ke nan mendang. Nya hanapu mukruh ora teku ha menang de. Nya ha menang. Kamu ho? Sesama Islam. Sesama Islam berbeda etiket, berbeda asal etiket, murtad. Berarti dia itu bukan Islam. Apabila ada
orang yang memahami bahawa lahir Allah pada Nur Muhammad. Lagi yang kamu laina kejadian lewetnya. Lahir Allah pada Nur Muhammad. Nur Muhammad sama dengan Allah kadim, Muhammad baharu. Berarti lahir yang kadim pada yang baharu. Menunjuki yang kadim bukan lagi kadim, berarti yang kadim sudah menjadi baharu. Karena lahirnya yang kadim pada yang baharu, berarti Allah wujud daripada yang baharunya kamurtad. Nya kamurtad. Cuma bedahi tagai. Menyekad diintikut laganya langsung kafe tu. Kecuali furu' tauhid yang menjadi khilaf. Ada masalah. Mereka meyakini wajhullah, wajah Allah. Bagaimana? Yang bedanya. Mereka meyakini yadullah, jangan Allah. Yang bedanya yang pakai ban. Nya hana murtad. Nya hana buku. Tetapi menyakini Allah memiliki tangan. Bagaimana tangannya? Ya tangan. Sejauh tidaknya lagi tangan katanya. Nya kamu tibah. Nya kamu tibah. Tapi diakui Allah memiliki tangan. Pakibat yang betanya yang pakibat. Nah, ada masalah. Kan? Langsung ipegah lagi jaro katanya. Berarti baru gukun tangan benar bahu. Baru gukun bahu bermutangkul badan. Baru gukun badan. Kalengkap ujung wud. Samalah Allah seperti makhluk murtad. Laisa kamislihi syai'un. Tidak sedikit pun wujud keserupaan Allah dengan makhluk murtad. Yang kedua, apabila melakukan perjalanan tidak sampai kepada batasan 2 marhalah. Artinya tidak sampai kepada batasan yang membolehkan jamak dan kasar salat. Yang menjadi pertanyaan, wajibkah i'adah zuhur? Kuput i'adah zuhur? Orang Jumat wajib kubut. Yang hana wajib kubut Jumat orang musafir. Orang musafir hukum rukhsah boleh tidak melaksanakan salat Jumat. Apabila orang musafir melakukan salat Jumat, maka salat Jumat itu sah. Artinya bagi si musafir tidak dibebankan untuk melakukan. Apabila dia lakukan, terhitung kepada sahnya. Sama seperti orang perempuan tidak dibebankan untuk datang ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Tapi apabila si perempuan datang ke masjid melaksanakan salat Jumat, maka sah salat Jumat, tidak wajib melakukan zuhur. Sedangkan bagi orang yang dalam perjalanan tidak terhitung hukum rukhsah, tidak sampai kepada tingkat perjalanan seorang musafir, maka yang wajib padanya Jumat. Yang wajib padanya Jumat. Tidak boleh baginya melakukan salat zuhur. Apabila dia tidak melakukan salat Jumat, berdosa. Maka wajib baginya melakukan salat zuhur. Boleh tidak melakukan salat Jumat musafir. Berarti kadar perjalanan 2 marhalah. Apabila bukan musafir, berarti wajib Jumat. Apabila wajib Jumat, tidak dia lakukan salat Jumat, dosa. Tapi wajib melakukan zuhur. Ketika selesai melakukan salat Jumat, wajibkah kepadanya i'adah zuhur? Tidak, karena yang wajib baginya cuma Jumat. Sama seperti orang mukim. Getanyo baru tadu hina ikut taluk semawe. Gola mustautin hana rencana tanuk mendu bit ikut taluk semawe. Yang wajib bagi orang mukim salat Jumat. Cuma orang mukim itu tidak terhitung kepada ahli Jumat. Pubuk Jumat wajib. Dia salah mufum. Lada mufum Allah illa nuru mukim, urung tigli je kena uluk pada wajib Jumat. Siapa hana wajib? Urung mukim wajib Jumat. Cuma tidak terhitung dia itu kepada ahli Jumat. Karena baru terhitung kepada ahli Jumat apabila dia itu mustautin. Putra makna mustautin? Memang kata jadikan tempatnya tempat tinggal katanya dan tanuk mate hinau halle tamina. Walau trau, walau du, walau to, walau banjir. Nyan mustautin gukun. Nah, berarti bagi si mukim wajib Jumat. Ada lain silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
nyo yang bahaya yang kenyo tunggu. Yang bahaya orang galak je ke aulia nyo cukup bahaya. Orang galak je ke kuraman nyo cukup bahaya, sesat ujung tunggu. Sesat. Maka tidak ada satupun pesantren yang memiliki kurikulum, dengan kurikulum tersebut maka muridnya akan menjadi aulia. Hana kurikulum khusus tunggu untuk mendapatkan titel aulia hana tenggunya. Aulia itu pilihan Allah, bukan hasil daripada mencari. Cuma lewat iktisab, berusaha dengan melakukan amal-amal ibadah sunnah. Urang jud ke aulia nyan pilihan Allah. Maka beda yang na beda abid dengan alim. Menye aulia na sauduri tenggu. Maka menyena balai pengajian nyo hino dalam balai pengajian nyo getanyo nak cetak kader-kader aulia nyan kamu tibah tenggu. Nyan yang semua buat lebih sesat daripada orang buat tenggu. Hanjut tak cetak kader aulia tenggu. Karena aulia itu pilihan daripada Allah, walinya Allah. Siapa yang menjadi aulia tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Maka kata Sayyidina Umar, katama auliya'ahu bainan nas. Allah menyembunyikan walinya daripada umum manusia. Hana saduri. Nah, yang terkadang di antara sesama aulia tidak tahu bahawa beliau itu aulia. Tiban cara tak nak cetak kader aulia tunggu. Baru mampu cetak kader aulia menurut long yang cetaknya berbibit aulia. Mannya gagaknya yang aulia. Nyo karlah tu. Yang biasa salik muda biasa ya. Ujung-ujung kata semayang lain dunia yang karlah long. Maka hana nya nuku. Yang na abid beda abid dengan alim. Kalau abid selesai beliau belajar ilmu agama, sebatas beliau pahami agar sahnya ibadat yang beliau lakukan, kemudian beliau padakan belajar dan beliau lanjutkan beribadah kepada Allah. Itu abid namanya. Setelah beliau belajar ilmu agama, kemudian beliau padakan sampai di situ, lalu beliau lanjutkan dengan beribadah. Itu abid namanya. Sedangkan alim, setelah beliau mempelajari ilmu agama, mapan dalam bidang ilmu tertentu, kemudian beliau ajarkan orang lain, itu alim namanya. Yang ada alim dan abid. Cuma yang sering wujud secara zahir karamah pada abid. Maka pada abid karamahnya zahir. Apakah pada orang alim tidak ada karamah? Siapa bilang? Orang alim cukup dia karamah. Makanya kata ulama, setiap alim itu aulia. Dan setiap aulia belum tentu itu ulama. Setiap ulama itu aulia. Dan setiap aulia belum tentu ulama. Ya, ni kala. Maka mantum ulama-ulamanya nak karamah tunggu. Cuma hana lahir. Contoh, misal karamah tu di belah deh. Hana sama memang karamah dengan Abu Payhafasi. Hana sama dengan karamah Abu di Kota Kru. Hana sama je karamah abid. Nyo karamah alim. Di antara bentuk karamah menyemurid tu membangkang lagi yang gua wasiat litu watewo kono kampung nyan cerkai adengku siapa hana pakai wate ya lakaidin musa batu ataupun ba abu di Palu Gading takkan abu nyo lon tuan lakaidin ya awak kampung menyawa beut semua beut rupanya pah tawai dayah tak beut tanle tak semua beut pitan nyan udep temerae adengku. Itu membuktikan kedua ulama tersebut memiliki karamah karena membangkang apa yang beliau wasiatkan, maka si pembangkang ini hidupnya tidak terarah. Ya, maka karamah
nyo gejuk li Allah kepada orang-orang yang terpilih, maka bet terpaham bak getanyo yang gekun karamah cuma je atu iya itu je siata tanyan galak tu. Maka cukup tegah merati urang malam pu tujuannya je atu iya nyang geta galak tu. Baik kunan nilai ya. Nunom lam iya kajut. Kadang munom lam iya kelam juga. Ka itu je lagi-laginya. Mukubu amai waja'alna min baini aidihim sadan tadi yang hai tegatan apanya nago nyak je ke doa prabon nya kagak dalam nyan menyekenan tujuan semata-mata bukan zikir karena Allah Ta'ala jadi sihir, mengamalkan ayat tertentu dengan tujuan mendapatkan khususiat tertentu, bukan amalan itu zikir karena Allah, maka itu sihir. Ya berdengar-dengar apa ayat kursi tujuan nyaji ke doa kebaik ya yang menyekenan tujuan kon ke zikir berubah dia ke sihir tu. Makanya dak urung merajah sihir ayat Quran merajah tu cuma roh hanam zikir ni roh zikir dan wajalna min baini apa min baini nan cintiman kan cintiman. Maka di antara doa-doa perti urang talik buta wate gemerajah, di antara doa-doa perti urang talik buta wate gemerajah nyan doa urang tersat berarti tuh orang wate gekun kun ba Allah fayakun ba Muhammad kun fayakun ba alun tuan pruh gepruh nyan urang tersat yang berdegar kun ba Allah fayakun ba Muhammad balik kun fayakun ba Allah purusan nyan. Tantangannya punya kekuatan lagi Allah Ta'ala. Yang di antara doa perti salik buta tu. Ataupun nasabatu kun ba Allah fayakun ba Muhammad inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ba ulun tuan nyana trajihi. Maka berdegar-degar apalagi doa-doa dari bahasa Aceh. Nya berdegar-degar. Kan hanjut na yang rela yang model-model berdoa hotel meraja yang gunung gurudong gunung gurute bakal turike sumpam keluar ya puduayan putrayan maka berdegar-degar ya berdegar-degar maka karamah itu adalah khususiat yang diberikan kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mukjizat pasti terkhusus dari kepada rasul, kalau irhas kepada nabi. Itu nyona sih kelebihan tiga god tu. Itu nyona. Ketika itu ia melihat saya pungol, dia mete eta grup pageuan. Nyan ketika itu ia. Nyan juga kelebihan, nyan kelebihan sih. Nyan cikro urang lain dia tu. Hanjir nunggu. Makanya hana suwaya setor datanya. Si gagah nak kerawai. Dia takut-takut gara-gara mengamalkan waja'alna min baini aidihim sabdan. Sabab itu yang asalkan dia ke doa Prabowo tujuan ke bro. Tujuan amalnya ndak rajia-rajia handi kalian nyan kini kut bro. Na rencana hana pegat sim na bab. Nyo takut-takut leuh na amal waja'alna min baini aidihim sabdam mede hanai heuy awai drone poi heuy. God jelah rupanya dong. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Apa? Putra nal ilm. Silakan. Tiba nunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ria merupakan suatu penyakit hati. Maka apabila tidak ada kaitan dengan hati, maka penyakit itu tidak ada.
Karena itu tidak bisa langsung kita vonis ketika seseorang mempublikasikan suatu kebaikan pasti ria. Itu salah. Karena ria itu tergantung kepada orang yang mempublikasikan kebaikan yang beliau lakukan. Di dalam hati beliau ada perasaan agar orang melihat kebaikan itu kemudian orang memujinya. Ada perasaan hana satu lebih. Igaknya ngepublikasi model lagannya supaya hati orang lain nya terketuk supaya mau melakukan sebagaimana kebaikan yang beliau lakukan. Itu dakwah. Itu dakwah. Jino tengah urung butuh kepada bantuan. Kon mujino aja bunkon tu betul ji. Ali lihat tapi bantuan kemudian tak publikasi, apalagi publikasi lewat wartawan dan sebagainya, ipaso dalam koran dan sebagainya, yang tergantung kepada hati kita nyo sebagai pemberi sedekah tersebut, pemberi bantuan tersebut. Nah perasaan lama itu nyotang rame kai pujo waktu ya. Apalagi truk pikiran nyotang tonyo jod tang lewat ya. Menyekakan tujuan berarti karena perasaan lama rame urung pujonya karya nyaria. Tapi menyahana perasaan siapa lama hana, bahkan cuma ada perasaan agar orang lain melihat dan terketuk pintu hatinya supaya orang itu mau melakukan kebaikan tersebut. Itu dakwah, dapat pahala. Kata boh. Yang kedua, apabila seorang imam memiliki sifat ria ketika membaca ayatnya yang begitu indah, andai tapi tidak ada yang tahu seandainya imam memiliki sifat ria, apakah sah kami makmum mengikuti salat dengan imam? Ria tidak membatalkan salat menurut pendapat Imam Syafi'i. Berarti kita makmum masih mengikuti imam yang belum batal salat, sama dengan sah salat kita. Cuma bagi beliau pribadi imam tidak ada lagi pahala bagi beliau pribadi. Sedangkan kita makmum masih kekal pahala 27 karena kita tidak ada ria. Wallahu a'lam bissawab. Kabeh wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab.